Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Wahab Salani Channel di sini. Hari ini saya ingin memberikan Anda sedikit motivasi serta menambah kepercayaan diri Anda dan juga memberikan Anda sebuah penjelasan yang menarik. Apa itu? Nah, sekarang kita bahas yaitu terkait apa itu hak cipta. Oke, bagaimana kelanjutannya? Tetap tonton sampai habis ya. Ciao. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu apa itu hak cipta. Kemudian kita langsung saja ya masuk. Di banyak negara mungkin setiap seseorang mungkin membuat karya asli yang ditetapkan dalam media fisik maupun otomatis memiliki hak cipta atas karyanya itu tersebut. Nah, kemudian untuk sebagai pemilik hak cipta, ia memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya tersebut. Biasanya pemilik hak cipta juga dapat menentukan apakah orang lain diizinkan untuk menggunakan karya tersebut atau tidak, kayak gitu guys. Artinya dengan seizin pemiliknya. Apa aja yang terkait dengan hak cipta tadi? Bisa dengan karya audiovisual, bisa rekaman suara dan kompetensi musik, bisa dengan karya tulis atau karya visual, karya game atau software dan lain-lain, kayak gitu guys ya. Nah, kemudian ide fakta yang proses terikat dengan hak cipta tersebut sesuai dengan undang-undang yang hak ciptanya dapat memenuhi syarat untuk dapat mendapatkan perlindungan hak cipta, kayak gitu guys ya. Sesuai dengan hak kreatif dalam media yang jelas dengan nama, judul dan terikat pada hak ciptanya tadi, kayak gitu guys. Nah, kemudian dapatkah kita menggunakan karya yang sudah dilindungi dengan hak cipta tanpa melanggar? Nah, sini saya kupas lagi. Karya yang melindungi hak cipta itu dapat digunakan tanpa melanggar hak cipta pemiliknya. Hal ini dapat dilakukan melalui dengan penggunaan yang diperkenankan atau dengan mendapat izin menggunakan konten orang lain di video Anda. Artinya Anda sudah memiliki izin untuk mengupload video pemiliknya yang pertama tadi. Jika tertarik dan untuk menggunakan musik orang lain dan dalam video Anda, nah pelajari lebih lanjut lagi opsi yang Anda miliki saat Anda menggunakan konten video musik tadi ya, kayak gitu guys. Nah, beberapa konten kreator juga memilih untuk menyediakan karya agar dapat digunakan dengan persyaratan tersebut. Nah, contohnya dengan dalam versi Creative Commons, artinya orang bisa menggunakan karyanya dia, kayak gitu guys. Nah, dapatkah YouTube menentukan kepemilikan hak ciptanya? Hak cipta itu tadi maksudnya. Nah, tidak guys. YouTube tidak dapat memediasi sengketa pemilikan hak saat menerima pemberitahuan penghapusan yang lengkap dan valid. Nah, dari pihak itu tadi akan menghapus konten sesuai dengan hukum yang berlaku saat menerima pemberitahuan tanggapan yang valid. Nah, kemudian dari itu tersebut akan meneruskan kepada orang yang meminta penghapusan konten tersebut. Nah, setelah itu dari pihak YouTube menyerahkan masalah tersebut kepada para pihak yang terlibat menyelesaikan dalam ke tahap selanjutnya, kayak gitu guys. Apakah hak cipta sama dengan merek dagang guys? Hak cipta itu hanya salah satu yang kekayaannya intelektualnya itu adalah hak cipta yang tidak sama dengan merek dagang yang melindungi nama merek atau moto atau logo, kayak gitu guys. Beda ya kalau dalam konten YouTube itu sendiri, karena ada konten ID, ada dengan hak cipta juga yang istilahnya orang itu copyright, kayak gitu guys. Nah, perbedaan antara hak cipta dan privasi itu hanya Anda yang muncul dalam video, gambar, dalam rekaman audio, bukan berarti Anda memiliki hak cipta atau konten tersebut. Misalnya jika teman Anda merekam perbincangan Anda dan dirinya, maka dia akan memiliki hak cipta dan rekaman tersebut, kayak gitu guys. Nah, kita sekarang membahas terkait mitos umum tentang hak cipta ya. Mitos 1 ya.
dengan memberikan kredit kepada pemilik hak cipta, berarti apakah Anda dapat menggunakan konten mereka? Ini memberikan kredit kepada pemilik hak cipta tidak secara otomatis memberikan Anda hak untuk menggunakan karya berhak mencipta milik mereka, karena pastikan akan mengamankan hak atau sesuai dengan elemen yang tidak berlisensi dalam video Anda. Sebelum mengupload ke YouTube, jika Anda mengandalkan penggunaan yang diperkenankan, bahkan jika Anda menambahkan materi buatan sendiri pada karya seseorang yang dilindungi hak cipta, video Anda mungkin tidak memenuhi persyaratan. Jadi pastikan untuk mempertimbangkan keempat faktor tersebut dengan hati-hati untuk mendapatkan nasihat hukum yang jika diperlukan, kayak gitu guys ya. Nah, kemudian dengan penyataan diri sebagai non-profit, berarti Anda dapat menggunakan konten manapun dengan tidak mencoba menghasilkan uang dari karya yang dilindungi hak ciptanya. Bukan berarti Anda akan bebas dari klaim hak cipta. Misalnya dengan menyatakan bahwa uploadan Anda hanya untuk tujuan hiburan atau bersifat non-profit. Nah, tidak cukup dengan itu saja. Dalam hal penggunaan diperkenankan, namun tetap akan memeriksa secara seksama dalam penggunaan yang Anda lakukan untuk mengevaluasi setiap penggunaan tersebut dalam penggunaan diperkenankan atau bukan. Penggunaan non-profit sering dimanfaatkan dalam analisis penggunaan diperkenankan juga sih kadang, tapi tidak menjadi pembelaan otomatis dengan sendirinya, begitu guys. Nah, kemudian mitos 3, kreator lain melakukannya, jadi Anda juga bisa. Apa benar kayak gitu? Nah, salah guys. Meskipun Anda video situs yang tampak serupa dengan video yang Anda upload, bukan berarti Anda juga memiliki hak untuk mengupload konten tersebut. Terkadang pemegang hak cipta mengizinkan beberapa karyanya untuk ditayangkan di situsnya, maksudnya situs YouTube. Terkadang video yang sangat mirip juga dimiliki pemilik yang hak cipta yang berbeda, namun salah satu dari mereka juga memberikan izin pihak lain untuk menggunakan video tersebut. Artinya dengan common kreatif tadi bentuknya, kayak gitu versinya guys ya. Nah, kemudian mitos keempat ya, kita kupas lagi. Anda dapat menggunakan konten yang Anda beli seperti iTunes, CD atau DVD. Boleh nggak tuh? Kalau Anda telah membeli konten tersebut, nah tidak berarti kalau Anda sudah membeli CD atau DVD tadi, belum tentu Anda berhak juga mengupload konten itu ke YouTube, maksudnya guys. Nah, meskipun Anda mencantumkan nama pemilik hak cipta dalam kredit video, memposting video yang berisi konten yang Anda beli tadi kemungkinan tetap melanggar hukum hak cipta karena masih dalam bentuk hak cipta pemilik yang pertama tadi guys, kayak gitu. Kemudian konten yang Anda rekam sendiri dari TV, bioskop atau radio dan apakah tidak menjadi masalah? Nah, itu jika Anda rekam suatu konten, bukan berarti Anda memiliki semua hak untuk mengupload ke YouTube. Jika sesuatu yang Anda rekam berisi konten berhak cipta milik orang lain, seperti musik berhak cipta yang diputar dengan backgroundnya, kemudian Anda perlu sedikit mendapat izin, Anda juga masih perlu mendapat izin maksudnya dari pemilik hak tersebut. Nah, kemudian kita bahas lagi mitos ke-6. Mengapa apakah menyatakan bahwa tidak bertujuan untuk melanggar hak cipta? Frasa atau penapian seperti semua hak adalah milik pencipta tidak bertujuan untuk melanggar hak cipta. Nah, saya tidak memiliki hak ciptanya, tidak lantas berarti Anda memiliki izin dari pemilik hak cipta untuk memposting konten yang dimaksud tadi, atau Anda secara otomatis melakukan penggunaan diperkenankan atas materi tersebut, artinya yang sudah dikasih tadi. Nah, kemudian mitos yang terakhir, nah kita kupas lagi ya, satu lagi.
Tidak ada masalah jika menggunakan konten berhak cipta hanya selama beberapa detik. Ayo kita jawab. Jika Anda menggunakan konten berhak cipta tanpa izin dan dengan porsi berapapun, meskipun hanya beberapa detik, video tersebut dapat diklaim berdasarkan konten ID. Konten ID yaitu video tadi guys, bukan copyright tadi kan. Copyright biasanya umumnya lagu kayak gitu guys, dan atau dihapus oleh pemilik hak cipta yang bersangkutan. Anda dapat menyangkal melalui penggunaan yang diperkenankan, tetapi Anda sebaiknya paham bahwa satu-satunya tempat untuk menentukan penggunaan yang diperkenankan adalah ya tepat jalur tadi, jalur sengketanya tadi sudah. Bagaimana mungkin Anda tahu bagaimana mereka mensengketakan klaim hak cipta mereka gitu, atau konten ID mereka kayak gitu guys ya. Semoga saja Anda semua bisa mengerti, dan semoga saja kita menjauhi hal-hal tersebut, dan juga kita diberikan selalu kekuatan, keselamatan serta kesehatan selalu buat Anda semua di rumah, dan semoga saja Anda dapat mengerti dan paham terkait apa yang saya berikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Salam YouTuber Indonesia.